Halo anak-anak yang ada di rumah, anak-anak kelas 4 SD Emmanuel. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Semoga anak-anak tidak pernah bosan ya dengan Miss Dewi menjelaskan pelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar masih di tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, silakan nanti anak-anak persiapkan buku modulnya di rumah. Apabila ada nanti hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat dan digarisbawahi pada buku modulnya. Nah, anak-anak, adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah pertama, kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah puisi dan dengan menentukan tema puisi. Yang berikutnya, siklus hidup hewan di sekitar dan manfaat dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah gerak tari daerah. Mari anak-anak kita simak penjelasan berikut. Langkah-langkah menyusun puisi. Anak-anak nanti bisa lihat buku modulnya, buka halaman 26. Nah, penyusunan puisi memerlukan keterampilan berdasarkan pengetahuan tentang puisi. Penyusunan puisi juga perlu mengetahui tentang unsur-unsur puisi dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan puisi. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun puisi. Yang pertama, jadi anak-anak harus menentukan tema. Misalnya, tema tentang keindahan alam, tentang pemandangan atau kegemaran, hobi, persahabatan, dan profesi. Kalau contoh profesi ini seperti dokter, seperti perawat, polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencari pilihan kata yang tepat. Cara ini adalah dapat diasah dengan membaca puisi sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak nanti bisa membaca puisi dari buku-buku yang sudah ada ataupun kalian bisa lihat di internet. Yang ketiga, membangun suasana dalam puisi, misalnya gembira atau sukacita, atau sedih, ataupun penuh semangat. Nah, yang keempat, menentukan rima atau bunyi akhir setiap kata agar puisi terdengar indah. Nah, rima dan bunyi akhir kita sudah pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Tema puisi. Nanti lihat bukunya halaman 28. Penentuan tema dalam penulisan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata-kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah. Kata indah ya anak-anak memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata yang santun. Hindari menggunakan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina. Nah, cara berikutnya adalah bagaimana untuk membuat puisi. Gunakan kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat puisi agar menarik adalah gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu terulur. Misalnya selalu mengulurkan tangannya. Baik, ayo sekarang saatnya anak-anak di rumah membuat puisi. Nah, boleh tentang cita-cita, boleh tentang kegemaran atau hobi, boleh tentang keindahan alam. Nah, di sini Miss Dewi akan memberikan beberapa tema yang berkaitan dengan profesi, yaitu ada pilot, ada guru,
ada perawat, dan ada juga dokter. Baik, pilihlah salah satu contoh cita-cita di atas. Cari tahu tentang hal yang dilakukan saat seseorang menjalani cita-cita tersebut. Cari tahu pula suka dan duka saat mereka berjuang meraih cita-cita tersebut atau saat ia menjalani cita-citanya. Lalu buatlah puisi tentang perjuangan mereka dalam menjalani cita-cita. Nah, anak-anak bisa kerjakan di buku atau di kertas lampiran, nanti dikumpulkan pada saat pengambilan modul tema 7. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu tentang siklus hidup. Nah, kali ini kita akan belajar membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda berbeda dengan bentuk hewan yang sudah dewasa. Itu kuncinya ya anak-anak, bahwa hewan dikatakan mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva. Nah, hingga dia menjadi dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Nah, yang kedua, apa ya anak-anak? Metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Maksudnya adalah, jadi cuma ada perbedaan ukuran saja, ya. Jadi pada hewan dewasa sama hewan yang muda berbeda ukuran saja. Mungkin yang muda lebih kecil, yang dewasa sudah besar. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah contohnya belalang, kecoa, dan capung, dan ada juga beberapa nanti hewan lainnya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan akan pelajari satu persatu metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Berikutnya ada metamorfosis kecoa. Nah, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Nah, kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nah, sesuai dengan bentuknya, ada nimfa 1, nimfa 2, dan kecoa dewasa. Nah, bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Berikutnya ada metamorfosis pada capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa ya anak-anak, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya metamorfosis pada nyamuk. Nah, nyamuk ini termasuk metamorfosis sempurna. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya di air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa hari berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa dan tidak hidup di air lagi. Dan ia akan kembali lagi ke air pada saat akan bertelur. Nah, dari beberapa hewan dan tumbuhan,
ada manfaatnya loh anak-anak. Apa ya manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia? Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, tumbuhan dan hewan ini termasuk dalam sumber daya alam hayati. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah beberapa manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Pertama, sebagai bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain contohnya ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Nah, sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain adalah sayur-sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Nah, sebagai bahan sandang atau pakaian, apa ya anak-anak contohnya ya? Jadi bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan atau hewan. Contoh, seratnya dari kapas, itu untuk yang tumbuhan tanaman kapas. Kalau yang dari hewan apa? Apa ya anak-anak? Ada ulat sutra dan domba. Selanjutnya, ada untuk peralatan rumah tangga. Nah, untuk peralatan rumah tangga dari tumbuhan keras yang digunakan, contohnya ada kayu dari pohon jati, itu untuk membuat lemari, kursi, ataupun bahan-bahan yang lainnya. Nah, satu lagi manfaat hewan dan tumbuhan adalah sebagai produk kesehatan. Nah, apa contohnya untuk produk kesehatan yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan? Dari tumbuhan ada obat-obatan seperti yang digunakan ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, dan kumis kucing. Nah, ini sangat bagus sekali tanaman-tanaman ini untuk kesehatan. Nah, kalau yang dari hewan apa ya, Miss? Nah, kalau yang dari hewan ada beberapa jenis hewan loh anak-anak yang juga dimanfaatkan untuk kesehatan. Contohnya adalah ada kadal, ada kelelawar, dan ada juga cacing. Ini berfungsi untuk kesehatan untuk beberapa penyakit yang ada. Oke, baik anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengamati lingkungan di sekitar kalian. Nah, apakah ada tumbuhan dan hewan di lingkungan rumahmu? Apakah ada manfaatnya? Atau misalnya di halaman rumah kalian ada tanaman kumis kucing, ada tanaman kunyit atau jahe. Silahkan diamati dan dicatat, ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita, gerakan tari daerah. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentunya memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya ataupun tidak melestarikannya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, berikut Miss Dewi tampilkan beberapa tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama, ayo kita amati gambarnya. Yang pertama itu ada tari pendet dari Bali. Yang kedua, ada tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada tari remo dari Jawa Timur. Yang keempat ada tari saman dari Aceh. Nah, anak-anak, itulah beberapa tarian daerah yang ada di Nusantara. Nah, anak-anak sebagai generasi muda saat ini bagaimana sebaiknya sikap kalian? Iya, kita sebaiknya mengenal dan melestarikan seni budaya tersebut sebagai warisan leluhur. Nah, karena ini merupakan budaya yang sangat penting, yang sangat bermanfaat untuk selanjutnya kita kembangkan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dan kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.